تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau, haddatsana Abu Mas'ud Ahmad bin al-Furat qala akhbarana Utsman bin Umar qala akhbarana Yunus bisnadihi nahwa qala haddatsani Ahmad bin al-Furat qala akhbarana Abdullah bin Salih. Ini Abdullah bin Salih katibul Laits, juru tulisnya Laits bin Sa'ad. Ada kelemahan dalam haditsnya, cuman ini pendukung saja ya, sudah berlalu riwayat yang kuatnya. Qala haddatsani Laits, yaitu Laits bin Sa'ad, qala akhbarani Aqil, ini Aqil bin Khalid bin Ukail. An ibni Shihabin an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuraggibuhum fi qiyam Ramadan min ghairi ay ya'muruhum fihi bi azima. Fayaqul man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri salat malam di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Ini dari hadits Aisyah. Kemudian kata beliau, haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Di sini Ibnu Sa'ad ya, salah tulis ini ya. Perbaiki itu Qutaibah bin Sa'id harusnya. Qala haddatsani Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits bin Sa'ad an ibni Shihab an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuraggibuhum fi qiyam Ramadan min ghairi ya'muruhum bi azimatin fi fayaqulu man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits bin Sa'ad an Shihab an Urwah an Abdurrahman ibn Abd al-Qari annahu qala kharaja Umar bin al-Khattab lailatan fi Ramadan wan nasu yusalluna qita'an. Maksudnya manusia salat qita'an terpisah-pisah. Itu yang sudah berlalu ya. Iya. Qala law jama'na haula'i ala qarin wahidin lakana khairan fajama'akum ala Ubay bin Ka'ab faqala ni'matil bid'atu hadhihi. Qala haddatsana Tamim bin Al-Muntasir qala akhbarana Yazid bin Harun qala akhbarana Ibnu Abi Dhi'b. Ini semuanya rawinya thiqah ya. Tamim ini thiqah. Adapun Yazid bin Harun itu imam terkenal. Ibnu Abi Dhi'b juga imam. Muslim ibn Jundub. Ini Al-Madani ya, seorang rawi yang thiqah dan sangat fasih disebut beliau ini. An-Naufal bin Iyas Al-Hudali ya. Ini juga Naufal ini Al-Hudali disebut makbul. Tapi dia di tingkatan tabi'in ya. Biasanya riwayatnya lebih mudah diterima. Dan ini datangnya sebagai pendukung di sini. Qala kunna naqumu fi ahdi Umar bin Khattab firaqan fi Ramadan ila huna wa huna. Iya. Dan ini tidak masalah ya, kalau seperti ini kan riwayat walaupun dia tidak dikenal siapa orangnya secara pasti, tapi dia menghikayatkan kisah. Biasanya kalau rawi itu menghikayatkan kisah, artinya dia hafal betul kisahnya itu karena dia alami sendiri. Di kondisi yang seperti itu, walaupun rawinya ada kelemahan, kadang riwayatnya diterima. Dan ini kaidah disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala di awal pendahuluan Sahih Al-Bukhari, syarah beliau terhadap Fathul Bari. Baik. Kata beliau, kata Naufal bin Iyas, kami pernah sholat malam di masa Umar pisah-pisah. Di sana dan di sana katanya. Maka nasu yamiluna ila ahsanihim sautan. Akhirnya manusia dia cari orang yang paling bagus suaranya. Karena banyak yang imam gitu kan. Dia cari orang yang paling bagus suaranya. Ya. Itu kadang tabiat manusia ya, dia cari orang yang paling bagus suaranya. Tapi dulu itu bagus suaranya, bagus baca Al-Qur'annya, tajwidnya. Kalau sekarang ini suaranya bagus ya cari aja penyanyi sana. Ya. Tajwidnya kacau balau kadang. Ada yang bagus tajwidnya, tapi berhentinya itu nggak benar berhentinya. Kita sholat di belakangnya itu tidak enak mendengarnya. Jelas ya? Tapi kalau orang dia baca dari guru, dia talaki, nah itu biasanya guru itu mengajari tata cara berhenti di mana. Nah, itu pentingnya belajar dari guru, belajar Al-Quran. Jangan dengar dari murattal saya, dengan murattal saya nanti jadi ahli murattal namanya. Ya, jelas ya, bukan ahli qiraat tapi ahli murattal. Tapi baca dari guru.
Nah itu saya dapati imam-imam masjid besar gitu, suaranya bagus sekali, masya Allah, tajwidnya bagus. Tapi mulai berhentinya itu bikin tidak enak kita mendengarnya, bikin tidak enak mendengarnya. Jelas ya? Mau saya kasih contoh? Saya contoh ya, ada yang baca di surah Al-Anfal. Wa idh qala Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indika famtir alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Begitu ayatnya, panjang sedikit. Ini dia berhenti di tengah ayat. Ini kan doanya kaum musyrikin. Mereka menantang Allah. Kaum musyrikin itu di dalam ayat ini. Mereka berkata, ya Allah, kalau memang kebenaran dibawa oleh Nabi Muhammad, hujanilah kami batu dari langit. Ini datang imam kita, dia baca sampai pertengahan. Terus dia balik sedikit, dia bilang begini, "Famtir alaina hijaratan minas sama." Seakan-akan dia yang menantang langsung, hujani kami batu dari langit. Ya, kita di belakang, a'udzubillahi minasyaitonir. Ya Allah, nasallallahu alaihi. Ini enggak enak kan? Kita mendengar ya. Harusnya kalau imam dia berhenti di tengah ayat seperti itu, dia kembali lagi. Qalu itu mereka yang berkata, jadi bukan ucapan kita. Tapi kalau dia langsung bilang hujani dari langit, seakan-akan kita yang minta. Jadi antum sudah paham kan? Pentingnya seorang itu belajar Al-Quran, baca dari guru. Ya. Sebab kalau kita baca di guru begitu, kita dipentungin nanti sama dia. Ya, saya berhenti di sebagian ayat begitu tidak kelihatan, sama guru saya ditegur. Nah begitu cara berhentinya. Saya tidak enak dengar kamu membaca gitu. Ada yang kita dididik seperti itu. Jelas ya? Ketika talaki. Baik. Jadi maksudnya di sini, masa dahulu itu juga orang kadang senang suara, tapi para sahabat itu masya Allah, murid-murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bacaannya mereka ambil huruf per huruf dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan itu terwarisi ya sampai hari ini, bersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sudut tata cara membaca, pandang pendeknya, tebal tipisnya, kemudian masalah ikhfanya, idghamnya dan sebagainya, di mana berhentinya, di mana mulainya, di mana itu ada semua hukum-hukumnya dan terwarisi. Cuman kita perlu baca langsung mengambil dari guru. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, faqala Umar ala arahum qad ittakhadul Qur'ana aghaniya. Kata Umar, ini saya melihat mereka ini menjadikan Al-Quran seperti nyanyian-nyanyian saya. Ama wallahi law istata'tu law ghayyiranna hada. Kata Umar, demi Allah kalau saya mampu saya akan ganti ini. Qala falam yalbath illa thalatha layali hatta amara Ubay bin Ka'ab fa shalla bihim. Ya, jadi itu hanya terjadi 3 malam saja. Setelah itu Umar perintah Ubay bin Ka'ab, lalu Ubay bin Ka'ab mengimami mereka. Nah, ini Ubay bin Ka'ab ini ahli qiraahnya. Nabi itu bilang ambil Al-Quran dari 4 orang. Yang pertama disebut adalah Ubay bin Ka'ab oleh Nabi SAW. Jelas ya? Nah, ini ahli qiraahnya ini para sahabat. Ubay bin Ka'ab. Dan kita baca Al-Quran yang kita baca ini, antum tahu dari jalur siapa? Itu dari beberapa orang sahabat, di antaranya Ubay bin Ka'ab. Antaranya Ubay bin Ka'ab. Baik. Kemudian kata beliau, fasalla bihim thumma qama fi muakhiris sufuf. Jadi Ubay bin Ka'ab lalu Umar berdiri di belakang memperhatikan orang, mengawasi. Faqala in kanat hadhihi bid'atun la ni'mal bid'ah. Kata Umar, kalau ini dihitung bid'ah, maka ini namanya sebaik-baik bid'ah. Jelas ya? Nah, ini bahasa bagus juga ya sebenarnya.